ya memang di sini lu harus berani untuk determine your own future. Betul, karena yang tahu diri lo ya diri lo sendiri. Betul. Bukan orang lain mah penonton doang dari luar kan. Betul banget. Nah, jadi jangan takut nganggur guys. Loh. Halo guys, selamat datang di podcast Duduk Dulu Sini. Nama gue Daniel dan gue adalah host di podcast Duduk Dulu Sini. Terus ini gue ngomong apa lagi? Nah, ini kan episode perdana kok. Karena perkenalan diri aja yang lebih mendalam gitu. Bagaimana? Ini teh gue nggak tahu mau ngomong apa. Gini. Coba kalau lu kesini, lu kan produsernya. Coba lu sini, duduk dulu sini. Lu bantuin gue aja. Jadi, udah kok, kita perkenalan lebih mendalam dulu kok, seperti yang tadi. Oke. Jadi, nama gue Daniel, ya kan? Gue nih mantan karyawan kantoran, atau biasanya kan budak korporat gitu ya. Betul. Gue kalau mau ngomongin background, gue udah kerja sekitar 8-9 tahun gitu kan. Gue pindah-pindah industri, mulai dari dulu gue di Techim, terus gue ke bidang keuangan gitu kan, finance, terus gue ke IT, terus terakhir gue ke marketing gitu. Dan di marketing pun ngerjain banyak-banyak hal gitu ya. Dan pengalaman gue sih selama 8-9 tahun itu kerja sama orang ya dimarahin aja gitu kan kerjanya kan. Jadi ya udah deh, one day gue akhirnya decided, you know what, gue udah cukup gitu kan, terus gue cabut. Terus kalau lu ngapain tuh pas cabut? Nganggur lah. Kok jangan gitu dong kok, kan ini harus sesuai briefing. Oh iya. Jadi dulu tuh gue lebih ke ngerjain macam-macam lah gitu kan, kayak abis gue decided to quit itu ya gue look for different new projects gitu kan, gue kontak teman-teman gue untuk bantuin mereka lihat ada hal-hal baru apa enggak gitu bisa gue kerjain. Basically gue lebih ke trying to cari hal-hal baru lah yang bisa gue kerjain. Dan basically kan dulu kan waktu gue kerja di umur 20-an itu kan lebih ke kerja terus kan, kayak sibuk banget gitu, kerja dari pagi sampai malam. Jadi gue gak banyak bisa experience hal-hal baru gitu. Jadi sekarang ini gue di umur 30 ini, gue lebih ke berusaha untuk mencari hal-hal yang gue miss, yang harusnya gue udah lakukan di umur 20 yang sekarang bisa gue lakukan gitu. Nah, terus nih kenapa tiba-tiba kok Daniel memutuskan untuk bikin podcast sekarang? Jadi gue sekarang ini bikin podcast ini lebih ke sarana gue untuk berbagi gitu kan ya. Kan banyak ekonomi kan lagi nggak kurang bagus juga gitu kan, dan banyak orang-orang yang di layoff, yang yang tiba-tiba nggak ada kerja gitu. Jadi gue tuh pengen bikin ini sebagai satu sarana di mana gue tuh bisa berbagi pengalaman lah gitu kan, apa yang gue rasakan, apa yang gue alami, supaya orang-orang di luar sana itu mungkin bisa relate gitu kan dengan apa yang udah gue alami setahun lalu, dan mungkin bisa membantu mereka lah untuk bisa pursue better opportunity gitu. Jadi harapannya sih memang podcast ini ya bisa bisa benar-benar membantu dan menguatkan lah orang-orang di luar sana yang mungkin lagi mau decide untuk mau cabut apa enggak gitu kan, atau lagi struggle juga karena memang udah nganggur gitu, dan hopefully ya bisa menjadi inspirasi lah gitu. Oke, jadi gitu guys, perkenalan singkat dari Ko Daniel. Sebenarnya nggak singkat-singkat banget ya Ko? Iya panjang juga ya. Benar, agak panjang ya Ko sebenarnya. Ya udah, tapi oke lah. Nah terus kenapa nama podcastnya tuh Duduk Dulu Sini? Jadi itu tuh sebenarnya ke-inspire sama dulu waktu gue masih kerja di korporat. Jadi dulu tuh waktu gue kerja di korporat itu, sebelum gue ngomel-ngomel ya kan, biasanya gue bakal panggil orangnya, terus gue bilang lu sini, duduk dulu sini gitu. Jadi tadi ya enggak. Arah kemana gue? Jadi but anyway right. Jadi gue tuh bikin podcast Duduk Dulu Sini ini lebih ke
tadi kan kita ngomongin soal sharing kan, tapi sebenarnya ini juga gue mencoba untuk memakai podcast ini sebagai sarana untuk diri gue sendiri, untuk kind of tell my thoughts out there gitu, dan juga sebagai reminder untuk diri gue sendiri gitu kan, tentang hal-hal yang penting buat gue, apa yang harus gue terus lakukan di depannya, dan mungkin pengalaman-pengalaman yang harusnya nggak gue lakukan di sebelum-sebelumnya. Gitu guys. Jadi tapi kita flashback dulu kali ya, kok. Boleh. Gimana perasaan Ko Daniel waktu pertama kali kayak nggak kerja gitu kok? Waduh, dulu banget ya. Itu dulu tuh pas hari pertama gue nggak kerja, itu shock sih. Kaget kok. Kaget. Lu dulu tuh Kaget dong. harus diperjelas ya. Gak ayam-ayam kan. Copot-copot. Aduh. Itu dulu tuh ya, dulu tuh pas gua ngantor tuh kerja lumayan lama kan. Gua kerja tuh jam 9 sampai jam 2 pagi, jam 2, 3 pagi. Terus bangun tidur itu langsung ada meeting gitu kan. Selesai dan meeting itu bisa berjam-jam gitu. Terus tiba-tiba besok udah nggak usah ngantor lagi. Ya kan? Tiba-tiba udah nggak ada meeting lagi. Dan tiba-tiba yang harusnya meeting berjam-jam tiba-tiba udah hilang semua gitu kan. Dan itu basically bikin lu berasa kosong gitu kan, berasa kosong. Jadi ada lumayan panik sih waktu itu, ya kan. Gue kayak dan itu benar-benar merubah habit gue gitu kan. Yang dulu misalnya gue tidur bangun jam 9 pagi terus langsung meeting, sekarang gue tidur sampai jam 12 pun gak ada apa-apa. Santai-santai aja. Guys, Ko Daniel bangun siang guys. Bentar. Gimana? Enggak, jadi gimana kok? Iya. Ya, anyway, jadi waktu itu ya gue bingung kan. Terus tiba-tiba banyak banget waktunya gitu. Terus dan akhirnya ya dipikirin lah kayak gue tuh harus ngapain gitu kan. Dengan waktu yang tiba-tiba banyak banget ini, gue harus ngapain. Dan after a while, mungkin setelah kayak seminggu, 2 minggu, bahkan mungkin lebih kali ya. Dan gue mulai sadar kalau gue nggak bisa terus-terusan miss the past gitu kan. Gue harus maju dan gue harus melakukan something, gue harus cari something yang baru gitu kan. Dan ya mulai act upon it gitu, mulai benar-benar dilakukan. Dan basically ya tiba-tiba udah setahun aja. Jadi pasti kan waktu Ko Daniel nganggur pasti mental nggak stabil dong, karena perubahannya kan ekstrim kan. Dari yang padat banget sampai yang kayak bingung mau ngapain. Nah itu gimana caranya Ko Daniel ngatasin supaya tetap waras tuh menjalani hari? Wah, dulu ya. Dulu sih sebenarnya gue setelah gue lewat fase-fase panik itu ya, gue mulai ngelihat kayak mulai punya inspirasi untuk gue pengen lu punya bisnis sendiri gitu kan. Karena kan siapa sih yang enggak gitu ya. Apalagi kan motivasi gue mungkin salah satunya cabut itu kan karena ya memang tiap hari dimarahin, jadi kan mau kerja untuk diri sendiri gitu lah ya. Jadi gue mulai ngeliatin nih gimana sih caranya untuk bikin bisnis sendiri gitu kan. Mulai mikirin bisnis model, mulai mikirin kayak apa sih yang bisa dijual, expertise gue di mana, mulai cari partner untuk bikin bisnis sendiri gitu kan. Dan sebenarnya bikin bisnis sendiri itu, kalau gue boleh cerita nih ya sekarang ya, looking back, itu nggak gampang gitu kan. Kayak banyak banget hal-hal yang apalagi kalau bisnis yang lu self funded ya, nggak pakai investment ya, itu banyak banget hal-hal di awal-awal yang harus lu kerjain sendiri gitu kan. Yang bener-bener karena lu nggak ada banyak uang untuk di spend, jadi ya ujung-ujungnya semua dikerjain sendiri. Lu mau hire orang takut nggak bisa bayar gitu kan. Lu udah hire orang kagak bisa bayar gitu. Jadi ya nih tapi Ko Daniel bisa bayar kita nggak nih kira-kira? Bisa Anyway, jadi sebenarnya entrepreneurship itu nggak gampang gitu kan. It's not for everyone. Dan banyak banget di waktu-waktu yang dimana gue meragukan diri sendiri juga gitu kan. Gitu. Jadi waktu Ko Daniel di titik ragu nih, gimana sih caranya Ko Daniel bisa tetap stay sama apa yang Ko Daniel mulai, terus kayak fokus gitu? Dulu sih gue caranya lebih ke ini ya, gimana caranya? Gue misahin waktu antara waktu gue kerja dan mencari inspirasi itu dengan waktu gue
waktu personal gue. Betul. Karena kalau yang gue find out adalah kalau gue terus-terusan kayak gue ada masalah nih ya, terus gue benar-benar gue ngeliatin itu terus dan gue lagi meragukan diri gue dan gue terus-terusan pantengin gitu, itu lama-lama burnout. Ya kan? Jadi gue ngambil kesempatan itu untuk lihat gimana caranya gue bisa mungkin explore hobi baru, ya kan? Explore hal-hal baru, misalnya kayak kemarin ini gue lagi coba pottery gitu kan. Gue coba pottery, terus gue coba lu tau kan yang bikin karpet itu? Yang lagi viral di TikTok? Ya, yang tembak-tembak kan? Betul, yang tembak-tembak itu. Digunting. Betul. Nah, itu gue coba tuh, itu namanya tufting kan, tufting. Terus gue coba mulai belajar kopi gitu kan, mulai ngertiin kopi gimana gitu. Itu jadi banyak hal-hal begitu yang gue coba buat explore gitu. Tapi ya balik lagi, yang namanya coba-coba buat explore sebagai seorang pengangguran ya, kan duit nggak banyak, ya kan. Jadi harus diperhatiin aja, expenses lu gimana. Jangan nanti ujung-ujungnya lu ngambil hobinya golf gitu ya, yang sekali golfing 1 juta gitu kan. Golf, berkuda. Nah, itu. Nyari masalah itu namanya. Udah pengangguran, bangkrut kan susah gitu. Jadi harus dikontrol lah gitu. Kalau gua ujung-ujungnya gue end up-nya dengan gue find out rutin yang dimana gue workout tiap pagi gitu. Gue olahraga tiap pagi biar ya 1 lebih sehat, 2 kan gue pengangguran jadi nggak ada asuransi ya. Betul. Jadi supaya kagak sakit gitu daripada gue kena biaya dokter lagi gitu kan. Dan kalau workout juga nggak makan duit banyak kan kok. Betul. Nah jadi berarti emang caranya langsung harus mulai cari rutinitas baru ya. Ya, jadi betul. Jadi tadi Jadi cari rutinitas baru itu penting karena lu perlu waktu untuk lu bisa take a step back, ya kan? Betul. Karena kalau lu take a step back, lu bisa find the opportunity untuk lihat apa aja sih opportunity di luar sana gitu kan. Betul. Yang biasanya mungkin lu nggak bisa lihat kalau lu lagi sibuk bekerja, ya kan? Atau lu sibuk pantengin masalah lu, itu lu nggak bisa lihat. Betul. Nah, tapi at the same time juga sambil lu trying to pull yourself out ini, lu juga mesti terus apply kerja. Oh, itu jelas. Nah, harus ya kan, jangan sampai nanti lu coba-coba hobi baru, lu chill, take a step back, duitnya habis parah. Gimana gitu cara membiayai hobinya tuh juga gimana kan? Betul, kan pasti. Betul. Nah, jadi waktu awal-awal Daniel nganggur tuh Daniel sempet takut gak tapi? Kayak takut nggak bisa ini, nggak bisa itu, takut nggak mau ngapain gitu. Takut lah, pasti takut sih. Kayak dulu tuh kan sempat abis gue shock gitu ya, tiba-tiba gak ada kerjaan, terus masuk ke fase panik kan, dimana kayak lu udah mulai, aduh gue gak ada kerjaan, terus gue mulai apply kemana-mana gitu kan, dan untuk beberapa orang ya memang mereka hoki, mereka apply terus langsung dapat kerja, tapi kan untuk beberapa orang lain kan mereka nggak dapat gitu kan, jadi dan kalau mereka nggak dapat terus gimana? Gitu, jadi menurut gue sih, ya kan, menurut gue di sini lebih ke satu. Kalau misalnya ini kejadian ke lu atau lu decide untuk cabut gitu kan, jangan takut kalau lu ditolak, aplikasi lu ditolak gitu kan, karena mungkin aja itu bukan bidang lu atau itu bukan expertise lu gitu kan, memang dan lu oke kok buat lu untuk coba-coba bidang lain karena kayak pengalaman gue juga kan gue lompat-lompat bidang gitu kan, dan 2 juga biasanya nih orang-orang kalau mulai udah nganggur terus mereka apply dan banyak nggak diterima, biasanya mereka mulai takut gitu kan, mulai meragukan diri sendiri. Nah, ini nggak bisa, lu harus terus maju. Betul, lu harus terus maju dan kalau lu terus maju one step at a time, one day at a time, rasa takutnya itu pasti bakal hilang, ya kan, pelan-pelan. Dan juga jangan terlalu memaksa diri untuk kerja sama orang. Betul. Ya kan, karena kalau lu termaksa untuk kerja sama orang terus, mungkin memang jalan lu bukan di situ, ya kan. Mungkin yang lu harus lakukan adalah lu mesti jump ship and determine your own future gitu. Jadi kayak mungkin buka bisnis franchise deh, misalnya kayak franchise laundry gitu kan, itu duitnya lumayan. Parah, apalagi dekat-dekat kosan-kosan. Nah, terus franchise makanan, itu banyak loh sekarang makanan-makanan yang populer viral gitu kan. Nah, itu jadi maksudnya kayak itu mungkin adalah jalan lu gitu kan. Dan satu lagi yang terakhir sih yang menurut gue yang lumayan penting adalah lu nggak boleh takut sama apa kata omongan orang. Nah, itu paling penting. Karena satu, mereka
perspektifnya mereka sendiri kan, nggak ada hubungannya sama lu. Dan dua, mereka juga nggak paham apa yang lu lakukan, apa yang lu laluin gitu maksudnya. Jadi ya memang di sini lu harus berani untuk determine your own future. Betul, karena yang tahu diri lo ya diri lo sendiri. Betul. Bukan orang lain mah penonton doang dari luar kan. Betul banget. Nah, jadi jangan takut nganggur guys. Lo jangan begitu. Salah ya kok. Salah, itu sesat. Lo nggak bisa jangan takut nganggur. Harus tetap ada yang dilakukan. Iya, tapi kan kata kodenya nanti kalau gigih lama-lama nanti takutnya hilang. Iya, cuma kalau lu sesat, ini podcast kagak jadi, kita berdua yang nganggur. Oh, bener. Jadi tolong dijaga. Gue yang nganggur sih kok. Lanjut pertanyaan berikutnya nih kok ya, berarti soal uang. Gimana cara kok Daniel manage keuangan selama nganggur? Itu gimana kok? Uang ya? Jadi mungkin lebih karena gini sih, kalau misalnya kayak lu nganggurnya, misalnya pesangon lu dari perusahaan gak gede gitu kan, atau lu decided untuk resign dan nggak dapat pesangon, ya kan? Itu yang pasti sih, satu, lu harus menjaga keuangan lu, ya kan? Mulai budgeting, jangan uang yang ada itu jangan dihambur-hamburkan, karena kalau misalnya dihambur-hamburkan, habis bangkrut terus gimana nanti ke depannya, gitu kan? Yang kedua, selain budgeting juga harus terus mencoba untuk bikin new source of income, ya kan? Bisa jadi lu join bisnis sama temen lu, bisa jadi lu ngerjain kerjaan freelance, kan ada tuh website-website kayak Fiverr gitu kan yang bisa bantu lu untuk bikin duit, biar bikin sedikit tuh uang gitu kan. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya pesangon lu gede gitu, misalnya lu habis kerja dari perusahaan apa gitu, terus dapat 3 bulan gaji, 4 bulan gaji, ya ditabung aja gitu kan, terus hidup dari bunga gitu. Iya, bisa juga ikut kayak bootcamp gitu ya. Nah bisa belajar untuk kedepannya, betul. Kedepannya kira-kira kok Daniel mau nyoba apa lagi nih kok? Aduh, kalau nyoba kedepannya ya banyak sih sebenarnya pengen gue coba. Kayak gue tuh penasaran kayak kuliah lagi mungkin asik kali ya. Gue tuh selalu pengen bisa ngambil master gitu kan. Terus gue juga lagi kayak explore lah, kayak ada bisnis baru, mungkin kayak coffee shop, ya kan? Lagi hits kan tuh coffee shop lagi kan? Hits, gue pernah sempet kemarin tuh ngobrol-ngobrol sama teman gue soal bisnis modelnya, gitu kan. Terus gue juga sempet mungkin ya belajar soal investasi gitu kan. Lu mau saham, reksadana tuh kayak penting tuh. Penting juga itu. Ya kan, karena tahun depan kan katanya resesi katanya gitu. Jadi sebenarnya banyak sih yang bisa dicoba-coba, mungkin kayak olahraga baru atau apa gitu kan. Tapi ya yang top my mind itu lebih ke traveling sih. Gue tuh dulu pas kuliah kan suka banget traveling ya. Jadi mungkin nih sekarang nih waktu yang cocok nih buat gue traveling lagi ya. Sekarang? Mungkin 2-3 bulan. Hah? Sekarang kok tapi? Podcast gimana Kon? Kita baru mulai kok podcast. Nanti masa baru pilot udah ditinggal kok. Ntar nganggur dong gue kok sama teman-teman gue yang lain kok. Enggak gitulah maksudnya. Tapi kan lu sama teman-teman yang lain kan udah tahu dong tips dan triks dari gue kalau lu nganggur. Ya tapi maksudnya nganggur enggak kan kok? Iya Ayo coba tadi gimana? Jadi guys, menurut gue sih kalau setelah ngobrol sama Ko Daniel ini, menurut gue yang paling bener tuh emang kita harus prepare dalam keadaan apapun sih kok. Nabung tuh dari kita emang udah pas punya kerja, kita udah harus nabung. Betul kan? Terus ya bisa jadi kayak ikut-ikut kelas, ikut-ikut bootcamp, itu penting juga tuh. Pokoknya semua harus dipersiapkan dengan baik. Dan yang terakhir, jangan takut nganggur. Sesat itu sesat.